Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya, Hamim Hasan Muslim, mempresentasikan simulasi pertanian pegunungan modern di pegunungan, solusi untuk memanfaatkan lahan di pegunungan untuk pertanian yang tahan erupsi. Latar belakang adanya simulasi ini adalah karena tanah di sekitar Gunung Merapi itu sangat bagus, sangat subur, kaya akan mineral, dan cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Tetapi tantangannya adalah ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, petani sering mengalami kerugian karena abu vulkanik letusan dapat menimbun lahan pertanian dengan abu vulkanis sehingga pertanian dapat mati ketika terjadi erupsi. Ini bukan berarti pertanian itu berada sangat dekat dengan Gunung Merapi sehingga sampai ada lahar dingin dan sebagainya, tetapi bisa jadi pertanian yang berada di sekitar, yang ada di jauh dari kawasan lahar, tetapi masih terdampak dengan abu vulkanik, tetap mengalami kerugian karena abu vulkanik. Solusi yang saya hadirkan adalah pertanian modern yang tahan terhadap erupsi dengan 4 fitur. Yang pertama adalah atap yang dapat terbuka dan tertutup. Yang kedua adalah pengairan otomatis. Ketika tanah tersebut kering, itu akan mengairi tersendiri. Karena ketika terjadi erupsi, otomatis petani tidak mungkin masuk ke lahan pertanian. Yang ketiga adalah serial komunikasi serial untuk menampilkan data-data yang ada di dalam pertanian. Yang terakhir adalah pendeteksi abu vulkanik ketika erupsi. Nah, sensor yang digunakan ada 4 sensor. Sensor gas yang untuk mendeteksi kualitas udara, tidak hanya erupsi Gunung Merapi, tetapi juga bisa ketika contohnya terjadi kebakaran hutan dan ketika kualitas udara itu menurun, maka atap pertanian akan tertutup karena kualitas udara buruk. Kedua, sensor hujan untuk mendeteksi hujan. Ketika terjadi hujan yang sangat lebat dan dapat merusak pertanian, maka atap akan tertutup. Yang ketiga ada sensor kelembaban tanah untuk mendeteksi kelembaban tanah ketika tanah itu kering, basah ataupun tergenang. Dan terakhir ada sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya ketika siang atau malam. Ketika siang hari, atap akan terbuka, dan ketika malam hari atap akan tertutup dan otomatis lampu akan menyala. Nah, ini diagram alirnya. Pertama kita mulai, terus kemudian data yang dibaca pertama adalah data sensor kelembaban tanah. Ketika nilai kelembaban itu berada di atas 100, maka pompa akan dinyalakan, karena semakin besar nilai dari sensor kelembaban tanah, maka artinya si tanah itu semakin kering. Yang jika tidak, maka akan dicek apakah kelembaban tanah itu kurang dari 400, karena kelembaban tanah yang ideal ada di bawah 900 dan di atas 400. Jika tidak, maka matikan pompa. Jika iya, maka jika kelembaban tanah kurang dari 400, artinya tanah tergenang dan harus diberikan peringatan bahwa tanah tergenang, baru matikan pompa. Selanjutnya akan beralih ke pembacaan sensor kedua, yaitu sensor MQ135. Nah, jika nilai ppm berada di lebih dari 1200, maka atap akan tertutup dan akan ada peringatan udara kotor. Jika tidak, maka akan membaca sensor hujan. Kita lanjut. Nah, setelah membaca sensor hujan, maka akan dideteksi apakah itu hujannya deras. Jika iya, maka atap akan tertutup. Jika tidak, maka akan membaca sensor selanjutnya, yaitu sensor cahaya. Nah, jika sensor cahaya mendeteksi gelap, maka atap akan tertutup karena menandakan malam hari atau ketika suasana sedang sangat-sangat mendung. Jika tidak, maka atap akan terbuka. Nah, kemudian jika atap itu tertutup, maka lampu akan menyala secara otomatis, dan jika atap itu terbuka, maka akan memperbarui data. Ini akan memperbarui status di data web server. Maka di sini dengan logika yang ada, terdapat 3 syarat agar atap bisa terbuka. Yang pertama adalah kualitas udara yang baik, yaitu berada di bawah 1200 ppm. Yang kedua adalah tidak hujan atau hujan tidak deras.
Kemudian yang ketiga adalah yaitu terang. Jadi ketika suasana gelap dia akan tertutup, sedangkan ketika tidak gelap maka dia akan terbuka. Nah, ini skematik rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Jadi di sini ada sensor M-key, ini ada sensor LDR cahaya, ini ada sensor kelembaban cell measure, dan ini ada sensor hujan. Lalu kemudian di sini juga ada RTC yang berfungsi sebagai clock ya, dan di sini ada modul SD card yang berfungsi untuk menyimpan data. Dan di sini terakhir ada ESP8266 sebagai serial komunikasi yang akan menampilkan data dari Arduino ke web server. Sini program Arduino bisa dilihat, atau bisa lebih lengkapnya bisa dilihat di laporan. Ini program untuk ESP8266. Ini juga masih program untuk ESP. Ini interface dari web servernya yang sudah dibuat. Ini ada 4 indikator. Yang pertama ada indikator udara atau ppm. Yang kedua ada indikator kelembaban tanah atau cell measure. Ketiga ada cahaya, dan keempat ada hujan. Di sini ada status lampu menyala atau mati, pompa menyala atau mati, dan atap tertutup atau terbuka. Dan di sini ada kolom yang tabel, yaitu merupakan representasi data 10 data terakhir dari data yang masuk ke ESP, dari data yang tampil di web server. Ini ada 10 data, masih bisa di scroll ke bawah. Kemudian hasil uji coba menunjukkan ketika normal, tanah kering, siang hari, udara bersih, tidak hujan, maka tidak ada peringatan. Atap juga terbuka. Atap terbuka, pompa menyala karena tanah kering. Lampu mati karena siang hari. Mungkin lebih realnya kita bisa lihat di web. Sini kondisinya adalah sensor tanah berada di tanahnya kering. Kemudian sensor gas tidak tidak mendeteksi adanya udara kotor. Sensor hujan juga tidak mendeteksi adanya hujan, dan sensor cahaya juga berada di siang hari. Ini dalam kondisi normal. Maka di sini sama, nilai udara itu 388 ppm, cell measure-nya 982, cahayanya 57 karena siang hari. Kemudian di sini bisa kita lihat atap itu terbuka, sensor hujan juga tidak mendeteksi hujan. Di sini ya nilainya, bisa kita lihat 982, maka dia akan turun ke bawah di cell measure 982. Nilai ppm juga sama, dia akan turun ke sini. Nilai hujan juga, nilai cahaya juga akan turun. Ketika dia 63, dia turun ke tabel. Nah, kemudian semisal kita ubah dari kelembaban tanah ke tanah yang lembab, di sini kita masukkan dan kita timbun, maka nilai dari soil moisture-nya akan berkurang. Nah, di sini kita bisa lihat status pompanya berubah menjadi mati dari sebelumnya menyala. Nah, kemudian kita coba tambahkan air agar dia tergenang, maka akan muncul peringatan bahwa tanah tergenang. Tanah masih tergenang air, karena tanah yang tergenang itu tidak bagus untuk pertanian. Kemudian kita coba sekarang tutup. Sekarang kita coba ujikan jika semisal di malam hari sensor LDR-nya mengalami mendeteksi gelap. Kita coba tutup dengan tangan, maka nilai dari sensor cahaya akan naik menjadi 800. Nah, otomatis atap akan berubah menjadi tertutup statusnya. Semenjak dari sensor cahaya 800, maka atapnya tertutup.
ketika dibuka kembali maka dia akan terbuka. Nah, kemudian kita bisa lihat sensor hujan. Sensor hujan kita simulasikan jika dia terkena air terus-menerus, artinya dia sedang hujan besar. Kita colokkan di dalam gelas, maka nilai sensor hujan akan turun dari sebelumnya memiliki nilai 900 menjadi 830-an. Nah, karena sensor hujan cara kerja sensor hujan akan mendeteksi air yang cukup lama, jadi harus menunggu. Ketika nilainya di bawah dari 500, maka dia akan mendeteksi bahwa nilai tersebut di bawah 550, maka akan mendeteksi bahwa itu hujan besar dan atap akan tertutup. Bisa dilihat di sini ketika nilainya 446, maka dia akan tertutup. Dan di sini ada beberapa LDR. LED warna biru menunjukkan apakah pompa menyala atau tidak. LED warna merah menunjukkan ketika kualitas udara buruk. LED warna kuning menunjukkan atap tertutup, dan LED warna hijau menunjukkan atap terbuka. Bisa kita lihat kalau misalkan dicabut kembali, maka LED akan berubah menjadi warna hijau dan nilai hujan akan bertambah karena kita tidak mensimulasikan hujan kembali. Dan terakhir kita coba ketika nilai dari sensor MQ yang merupakan ini apakah masih bisa kita coba simulasikan dengan membakar sampah. Di sini kita bisa lihat bahwa asap merupakan CO2 yang gas yang bisa juga muncul dari pembakaran hutan. Kita coba pembakaran hutan selain dari erupsi. Kita coba dekatkan sensor MQ, maka nilai sensor MQ akan naik, ppm-nya akan naik. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi karena ternyata ada kabel yang terputus, makanya nilai ppm tidak naik. Nah, di sini kita coba dekatkan dengan asap. Di sini bisa terlihat ada asap, maka nilai ppm akan naik sampai ketika dia di atas dari 200 itu akan menyalakan lampu akan berwarna merah. Di sini kita bisa lihat karena udaranya anginnya cukup kencang, maka asapnya akan berubah. Jadi kita harus mendekatkan. Habis itu kita bisa lihat di sini ada peringatan udara tidak sehat. Udara tidak sehat, dan di sini saya lihat ternyata ada peringatan dan buzzer akan menyala untuk peringatan. Nah, di sini bisa kita lihat. Sekian mungkin ya, sama seperti ketika percobaan hasil uji coba yang dilakukan. Ini ketika kualitas udara buruk dia akan menyala, ketika tanah tergenang juga dia akan memberikan peringatan. Sekian dari saya, terima kasih. Presentasi dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.